Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Osiris yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang sebuah pasukan militer yang sedang menjalani operasi khusus melawan teroris. Namun dalam tugasnya itu, mereka malah diculik oleh makhluk asing ganas yang ingin menguasai bumi. Lalu apakah berhasil lolos? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan perangkat antariksa rancangan NASA yang menjelajahi luar angkasa pada tahun 1977. Perangkat itu terlihat melayang di angkasa untuk mempelajari bulan, Jupiter beserta bulan-bulannya, dan juga Saturnus. Sampai akhirnya di tahun 2012, perangkat itu melenceng entah kemana dan keberadaannya tidak diketahui. Scene kemudian berpindah ke pasukan militer AS yang melakukan pertempuran melawan teroris di Timur Tengah. Pasukan militer itu dipimpin oleh Sersan Kelly dan pertempuran berjalan sangat sengit sehingga terdengar suara tembakan di segala arah. Bahkan, aksi tembak-tembakan mereka juga sampai masuk ke rumah-rumah penduduk. Namun karena pertempuran itu berjalan semakin sengit dan para pasukan militer kalah jumlah, akhirnya Sersan Kelly menyuruh yang lain untuk mundur saja. Tapi di tengah kekacauan itu, tiba-tiba cahaya merah memenuhi kota. Dan ternyata itu berasal dari pesawat luar angkasa yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Pesawat luar angkasa itu lalu mengeluarkan tembakan ke arah para teroris dan menjatuhkan semuanya sekaligus. Setelah itu, pesawat tersebut memunculkan kilatan cahaya dan layar menjadi hitam. Tak lama kemudian, Kelly serta anggota militer lain berada di dalam tabung-tabung berisi cairan pengawet yang cukup aneh. Kini pasukan militer yang masih bertahan adalah Kelly, Jack, Rhodey, Nash, Reyes, dan Gibbs. Mereka lalu berhasil keluar dari tabung-tabung itu dan terkejut karena mereka berada di tempat yang asing, tanpa mereka sadari kalau itu adalah pesawat luar angkasa. Kelly dan yang lain berpikir kalau mereka diculik dan ditempatkan di situs rahasia dari negara berteknologi tinggi seperti Rusia atau Cina. Sampai akhirnya mereka melihat beberapa benda yang ditulis dengan huruf asing yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tak hanya itu saja, mereka juga mendapati semua senjata mereka sudah terisi penuh dengan peluru. Sebelum si penculik itu kembali, mereka lalu mencoba mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun saat mereka menjelajahi tempat itu, ada salah satu pintu yang rusak dan tak bisa dibuka. Di saat itulah mereka menemukan pintu saluran udara. Jadi mereka pun masuk lewat saluran udara itu dengan Reyes di depan untuk memastikan keadaan aman. Saat mereka berhasil mencapai ruangan sebelah, mereka mendapati kalau tempat itu penuh dengan lorong seperti labirin.
Jadi, mereka pun berspekulasi kalau tempat ini merupakan penjara bawah laut. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara teriakan dari ruangan lain. Mereka pun dengan cepat memeriksa ruangan tersebut. Dan keadaan pun semakin mencekam setelah mereka melihat tubuh-tubuh manusia yang sudah dipenggal kelapanya dan dikuliti digantung di atap-atap. Selain itu, mereka juga menemukan gadis muda yang sedang disandra. Jadi, mereka pun segera membebaskannya, dan wanita itu adalah Revi yang merupakan orang Rusia. Tapi di waktu yang sama, salah satu alien muncul dan langsung menyerang para militer. Mereka pun tertinggal diam saja. Kelly serta yang lain mulai menembaki alien tersebut menggunakan senjata masing-masing. Tetapi senjata yang mereka miliki tidak mampu untuk menjatuhkan makhluk mengerikan itu. Dengan badan besarnya, alien itu mampu mendorong jatuh para anggota militer. Untungnya, Rhodey berhasil menembak alien itu hingga pingsan menggunakan senjata alien yang ia temukan. Namun selang tak lama, alien itu bangun lagi. Akhirnya Revi pun menembaki alien itu di bagian kepala hingga otaknya hancur. Dan dengan cara itulah ia bisa membunuh alien. Setelah itu, Revi langsung pergi dan mengajak yang lain untuk pergi juga. Namun mereka kehilangan Gibbs. Selang tak lama, alien muncul lagi bersama dengan beberapa alien lain. Alhasil, terjadi aksi tembak-tembakan antara mereka yang cukup intens. Sampai akhirnya, Revi menutup pintu sehingga mereka bisa kabur dari para alien. Kelly dan yang lain kemudian pergi mencari jalan lain. Mereka kemudian berhasil menemukan saluran udara di atas ruangan. Alhasil, mereka pun satu persatu naik ke atas menggunakan kabel yang menjuntai. Saat yang lain masuk ke lubang udara, Reyes tertinggal di belakang sambil berjaga-jaga. Namun, para alien berhasil membobol pintu dan kembali mengejar mereka. Reyes yang tertinggal pun tak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya tertangkap. Sedang yang lain terus maju dan sampai di ruangan yang sekiranya aman. Setelah kejadian itu, mereka baru sadar kalau kemampuan mereka meningkat, seperti Rhodey yang langsung bisa menguasai senjata milik alien dengan sekali coba. Lalu, Kelly yang juga bisa berbahasa Rusia yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Revi. Karena mereka tak bisa lama-lama di situ, alhasil mereka pun kembali berjalan untuk mencari jalan keluar. Sementara Reyes kini sudah ditangkap oleh para alien dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Revi, Kelly, dan yang lain lalu mulai menyusuri lorong. Namun Revi memperingati yang lain agar hati-hati karena setiap lorongnya ada sensor gerak yang memungkinkan para alien tahu keberadaan mereka. Revi juga menambahkan kalau para alien itu memburu manusia untuk diolah dijadikan sebagai makanan. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan kargo yang dipenuhi jutaan tabung kaca yang berisi manusia yang biasa disebut dengan sleepers. Tentunya hal ini membuat mereka ketakutan dan semakin ingin cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. Sebelum melanjutkan pelarian mereka, Kelly mengobati luka Revi terlebih dahulu. Kelly lalu mulai menanyakan tentang Revi yang berasal dari Sochi, Rusia. Revi juga mengaku kalau ia sudah diculik oleh para alien ini selama berminggu-minggu. Namun ia bisa bertahan hidup dengan bersembunyi dan mempelajari perilaku makhluk-makhluk tersebut. Selang tak lama, mereka kembali melanjutkan untuk mencari jalan keluar dan masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan kontainer besar. Kelly berpikir kalau para alien ini
tahu keberadaan mereka dan kemana mereka akan pergi. Jadi tak ada jalan yang aman bagi mereka untuk kabur. Dan satu-satunya cara agar terbebas dari para alien adalah dengan melakukan perlawanan. Jax lalu rela menjadikan dirinya sebagai umpan untuk memancing para alien. Dan beberapa lama kemudian, para makhluk menyeramkan itu mulai mencari keberadaan mereka. Jax yang berdiri di tengah lorong pun mulai bernyanyi untuk memancing para alien sambil menyiapkan senjatanya. Lalu saat beberapa alien itu muncul di depan Jax, mereka pun akhirnya terjadi aksi tembak-tembakan sambil berlari menyusir lorong. Jax kemudian terus memancing para alien dan membawanya ke tengah-tengah kontainer, di mana di sana sudah ada Kelly, Rhodey, dan Raffi yang siap menembaki para alien itu dari segala sisi. Dan benar saja, upaya mereka berhasil membunuh beberapa alien. Tapi setelah itu mereka baru sadar kalau Nash tak bersama mereka. Di sisi lain, Nash sendirian di atas kontainer sambil menembaki para alien lain yang baru bermunculan. Namun kali ini, para alien itu menggunakan perisai yang melekat pada tangan-tangan makhluk tersebut. Tentunya, perisai itu menyulitkan Nash untuk menembak makhluk-makhluk menyeramkan itu. Dengan segera, Kelly pun mengajak yang lain untuk kabur. Begitu pula dengan Nash yang akhirnya bergabung kembali dengan mereka. Namun, saat mereka hendak masuk ke jalan lorong lain, Jax malah tertembak oleh para alien. Sedang yang lain terpaksa meninggalkan tubuh Jax dan masuk ke lorong tersebut. Mereka tak berhenti-hentinya untuk menembaki para alien yang terus mengejar mereka. Sampai akhirnya, Raffi menemukan sebuah pintu kecil dan mengajak yang lain untuk masuk ke sana. Ternyata pintu kecil itu terhubung ke saluran pembuangan organ-organ manusia. Alhasil mereka pun bermandikan darah manusia yang bau anyik. Bersamaan dengan itu, ada suara yang berasal dari atas. Dan saat mereka cek, ternyata itu adalah Anya yang merupakan ibu Raffi. Anya ini merupakan komandan tank Rusia yang mampu bertahan hidup di pesawat alien selama beberapa dekade. Anya kemudian menjatuhkan tali agar Raffi dan yang lainnya bisa memanjat ke atas. Setelah mereka diselamatkan, Anya lalu membawa mereka ke ruang persembunyiannya. Di situ Anya mulai cerita tentang awal mula kedatangan para alien ini. Di mana di awal film sudah ditunjukkan perjalanan perangkat NASA di luar angkasa yang akhirnya menghilang tak terdeteksi. Ternyata perangkat itu melenceng dan berakhir di tangan para alien. Sedang di dalam perangkat tersebut terdapat peta bumi beserta segala informasinya. Bahkan terdapat juga informasi yang sedang kontroversial di dalam perangkat tersebut. Alhasil, para alien pun menggunakan informasi itu untuk mempelajari tentang bumi beserta tentang umat manusia dan mulai merencanakan sebuah invasi. Target utama mereka adalah para anggota militer, ahli taktik, atau siapapun yang ahli dalam peperangan. Nantinya, para alien itu akan menggunakan sebuah alat yang bisa mengetahui tentang apa yang manusia pikirkan. Dari situlah mereka mempelajari bagaimana manusia berperang dan juga cara untuk mengalahkannya. Itulah mengapa Kelly dan anggota militer lain pertama kali datang ke pesawat itu diawetkan secara hati-hati dan berbeda dengan manusia lain yang diawetkan secara sembarangan. Hal itu karena para anggota militer bukan hanya sekedar tahanan mereka, melainkan menjadi piala bagi siapapun yang menangkapnya. Karena pengetahuan berperang militer sangat berguna bagi para alien. Nah, kenapa Anya bisa tahu banyak tentang hal ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa orang mengalami peningkatan kemampuan saat tiba di pesawat alien ini. Begitu pula dengan Anya yang mampu mendengar suara di seluruh pesawat itu dan juga mengerti apa yang mereka katakan. Anya kemudian mengajak yang lain untuk bekerjasama keluar dari pesawat ini, dan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan menghancurkan seluruh sistem.
Dengan begitu, para alien tak bisa menghubungi planet asalnya dan Kelly serta yang lain bisa kabur menggunakan pod pelarian. Jadi Kelly pun setuju untuk bekerja sama dengan Anya yang sudah tahu seluruh tempat di pesawat ini. Selang tak lama, mereka langsung bergerak menuju ke pusat kendali pesawat sambil membawa beberapa bom yang sudah dikumpulkan oleh Anya. Mereka lalu pergi melewati saluran udara agar tidak diikuti oleh para alien. Anya, Nas, dan Raffi kemudian berencana untuk memasang bom ke ruang kendali, sementara Kelly dan Rhodey mengalihkan perhatian para makhluk ganas itu. Tapi sebelum mereka menjalankan tugasnya masing-masing, Anya memberikan Kelly sebuah lengan alien yang sudah dipotong untuk menggunakan perisainya sebagai perlindungan. Mereka lalu mulai bergerak sesuai tugas masing-masing. Beberapa saat kemudian, Anya, Nas, dan Raffi sampai di atas ruang kendali. Namun ruangan itu dijaga oleh 2 alien. Sedangkan Kelly terlihat berdiri di depan sensor gerak yang kemudian langsung dideteksi oleh para alien. Alhasil, makhluk-makhluk itu pun segera menuju ke keberadaan Kelly dan Rhodey. Begitu pula dengan 2 alien penjaga ruang kendali. Melihat kalau alien penjaga sudah pergi, Anya, Nas, dan Raffi pun langsung turun ke ruang kendali dan memasang beberapa bahan peledak di sana. Di samping itu, Kelly dan Rhodey terlibat aksi tembak-tembakan dengan para alien. Tapi berkat perisainya, Kelly dan Rhodey mampu menangkis semua tembakan dari makhluk-makhluk jahat itu. Di tengah pertempuran tersebut, salah satu alien menyadari kalau ada yang tak beres di pusat kendali. Alhasil, alien itu pun segera mengecek ruang kendali. Melihat hal itu, Kelly pun langsung menghubungi Nas lewat radio komunikasi dan mengatakan kalau para alien sedang menuju ke ruang kendali. Dikarenakan Rhodey ingin usaha mereka berhasil, alhasil ia pun menyuruh Kelly agar pergi membantu Nas, Anya, dan Raffi. Sedangkan dirinya menutup pintu dan membiarkan dirinya bertarung melawan 3 alien. Dalam aksinya itu, Rhodey berhasil menjatuhkan 2 alien. Namun satunya lagi berhasil meraih Rhodey dan mengangkatnya. Rhodey pun mengambil kesempatan ini dengan mengaktifkan bom yang akhirnya meledakkan dirinya bersama alien. Di samping itu, Nas mulai menembaki alien-alien yang mulai berdatangan. Begitu pula dengan Raffi dan Anya yang ikut membantu. Di tengah pertempuran itu, Anya lalu meminta Nas untuk membawa Raffi, sedang Anya melawan para alien sendirian. Sampai akhirnya, salah satu alien berhasil menembak Anya hingga terjatuh. Jadi, Anya pun mengaktifkan tombol peledak dan akhirnya ruang kendali meledak bersamaan dengan beberapa alien dan juga Anya. Sementara Nas membawa Raffi pergi. Nas kemudian menyuruh Raffi untuk sembunyi di ruang kecil, sedangkan dirinya memancing para alien agar bermunculan sambil menembaki mereka. Namun Raffi tak bisa berlama-lama bersembunyi begitu saja. Jadi ia pun keluar dari tempat persembunyiannya yang kemudian ditangkap oleh makhluk menyeramkan itu. Di sisi lain, Kelly nyasar ke sebuah sel yang menahan beberapa manusia dengan bahasa berbeda-beda karena mereka berasal dari berbagai penjuru dunia. Bersamaan dengan itu, salah satu alien muncul dari belakang dan memukul Kelly hingga pingsan. Selama tak sadarkan diri, Kelly memimpikan putrinya yang sudah lama tak bertemu sedang bermain balon di taman. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap dan sebuah piring terbang membawa putri Kelly pergi. Di saat itulah Kelly kembali sadar dengan keadaan sudah di dalam sel bersama kakek tua. Di situ Kelly juga bertemu kembali dengan Raffi yang juga ditahan. Raffi pun memberitahu kalau ibunya sudah meninggal dan mungkin nasib yang sama menimpa pada Nas. Selang tak lama, para alien datang untuk menangkap Kelly dan menyeretnya ke suatu tempat.
Ternyata alien itu berencana untuk memenggal kepala Kelly. Namun saat alien itu melayangkan pedangnya, tiba-tiba tembakan terdengar dan mengenai alien tersebut. Ternyata tembakan itu berasal dari Nash yang masih hidup. Nash lalu segera melepaskan temannya itu dan membawanya kabur. Where we going, boss? Keduanya lalu membebaskan semua tahanan manusia termasuk Raffi. Nash, Kelly, dan Raffi kemudian terus berlari mencari perlindungan sambil menembaki para alien. Sampai akhirnya mereka mulai kehabisan peluru. Alhasil, Nash pun melemparkan beberapa granatnya ke arah musuh dan kemudian menutup pintu untuk menahan ledakannya. Mereka pun kegirangan dan berpikir kalau usaha mereka untuk mengalahkan para alien itu berhasil. Tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama karena sebuah pedang muncul dari sela-sela pintu yang akhirnya mengenai Nash dan membunuhnya saat itu juga. Kini yang harus mereka hadapi adalah Scar, alien terakhir yang tersisa sekaligus terkuat dari yang lain. Scar pun kini dipenuhi dengan amarah yang menggebu-gebu setelah pasukannya telah habis dibunuh oleh Kelly dan yang lainnya. Lalu setelah itu, Kelly menyuruh Raffi agar lari sejauh mungkin, sedangkan dirinya melawan Scar dengan menggunakan pisaunya. Duel antara Kelly dan Scar pun berlangsung sangat sengit, tapi tentunya Scar jauh lebih unggul dari Kelly. Sampai akhirnya, Kelly lalu memancing Scar ke pintu bundar dan saat Scar mengejarnya, Kelly langsung menutup pintu tersebut. Alhasil, badan Scar pun terbelah menjadi dua oleh pintu tajam itu. Kelly lalu pergi menemui Raffi yang sedang melihat ke sebuah lubang dengan cahaya luar. Kelly dan Raffi pun keluar dari pesawat melalui lubang tersebut. Dari situlah mereka kembali melihat dunia luar yang tampaknya seperti Paris dengan keadaan yang sudah porak-poranda. Masih belum tahu entah mereka sudah berhasil membunuh seluruh alien atau ini hanyalah awal dari invasi alien yang akan jauh lebih besar lagi. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film all series. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.